Mantan pelatih Vietnam prediksi timnas Indonesia kalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, memprediksi timnas Indonesia bakal menang saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penilaian itu dimunculkan Philippe Troussier setelah melihat performa atraktif timnas Indonesia saat bersua Tanzania di laga uji coba yang digelar di Stadion Madia, Minggu 2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Meski skor sama kuat 0-0, Tanzania lebih banyak tertekan. Laga di atas merupakan pemanasan bagi timnas Indonesia sebelum bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bersua dengan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Indonesia punya beberapa keunggulan, mereka punya hal bagus yang mereka lakukan, saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak, kata Philippe Troussier lewat Twitter pribadinya. Keyakinan Troussier itu berdasarkan pengamatannya terhadap para pemain timnas Indonesia. Ia menilai, pelatih Shin Tae-yong memiliki komposisi pemain mumpuni untuk memenangkan pertandingan kontra Irak. Saya sering menonton pertandingan timnas Indonesia, kemarin uji coba melawan Tanzania juga, mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk memastikan mereka meraih kemenangan, tutur Troussier. Timnas Indonesia sendiri hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Osterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. Jay Itzes langsung mendapatkan ucapan selamat dari penyerang Liverpool, Cody Gakpo, setelah berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A. Kabar membanggakan baru saja datang dari bek tengah timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay Itzes baru saja berhasil membawa klubnya, Venezia, untuk promosi ke kasta teratas Liga Italia, Venezia. Bek berusia 24 tahun tersebut dipastikan akan bermain di kompetisi paling bergengsi di sepak bola Italia. Kepastian itu didapatkan setelah Venezia menang dengan skor tipis 1-0 atas Cremonese pada leg 2 babak playoff promosi ke Serie A pada Senin, 3 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Venezia menang dengan agregat 1-0 dan berhak promosi ke Serie A. Jay Itzes pun tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahannya, bek berdarah Indonesia Belanda itu mengunggah foto dirinya bersama dengan trofi promosi ke Serie A beserta bendera merah putih. Ucapan selamat pun membanjiri kolom komentar Jay Itzes dalam unggahan tersebut. Menariknya, ada salah satu sosok yang mencuri perhatian banyak pencinta sepak bola Indonesia, yaitu penyerang Liverpool, Cody Gakpo. Gakpo tampak memberikan ucapan selamat hanya dengan menggunakan emot api di kolom komentar. Setelah ditelusuri, ternyata Gakpo dan Jay Itzes memang sudah saling kenal sejak masih ada di tim muda PSV Eindhoven. Timnas Indonesia menggelar laga uji coba menghadapi Tanzania jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayang, skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 0-0 pada laga yang berlangsung di Stadio Madia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania langsung mendapat sorotan dari legenda Timnas Malaysia, Safee Sali. Mantan striker Timnas Malaysia itu memuji Timnas Indonesia yang menggelar persiapan yang layak jelang kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada saat yang bersamaan Timnas Malaysia juga melakukan laga uji coba. Skuad Harimau Malaya hanya menghadapi klub lokal pada laga uji coba mereka kali ini. Persiapan Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menantang lawan yang kuat yaitu Tanzania, tulis Safee Sali. Sementara persiapan Malaysia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menghadapi salah satu klub di Liga Malaysia, lanjut pemain berusia 40 tahun tersebut. Seperti ini yang terjadi jika orang di dalam FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, adalah orang yang gagal mengurus tim, tegasnya. Jika kita tidak ingin tertinggal dengan Indonesia, maka FAM harus sehat dan bekerja keras, tutup Safee Sali. Ahli sepak bola Vietnam, Quang Huy, tak sepakat dengan penilaian banyak orang soal kualitas permainan Timnas Indonesia yang meningkat pesat belakangan ini. Menurutnya, permainan skuad Garuda masih biasa saja. Dia bahkan menilai penampilan pasukan Shin Taeyong belum lebih baik. Quang Huy pun menyoroti keberadaan para pemain naturalisasi yang menurutnya belum bisa mendongkrak lebih permainan tim. Dan bahkan Indonesia, sebelum terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya, ujar Quang Huy. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi, imbuhnya. Padahal, berdasarkan fakta Timnas Vietnam sudah berkali-kali dikalahkan Timnas Indonesia. The Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam, dipecundangi Timnas Indonesia mulai dari Piala Asia 2023 hingga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dua kekalahan Vietnam dari Timnas Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan berampak pada pemecatan pelatih mereka sebelumnya yakni Philip Troussier. Legenda sepak bola Belanda sekaligus pemenang Ballon d'Or 1987, Ruud Gullit yakin salah satu pemain keturunan, Tom Haye dapat memberikan nilai lebih untuk Timnas Indonesia. Ia menilai pemain berdarah Belanda itu mampu memberikan pengalaman bertanding di level Eropa untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Ruud Gullit menilai pesepak bola yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah proses naturalisasinya rampung pada Maret 2023 itu kenyang pengalaman bermain di Eropa. Tom Haye lagi di usia matang, Tom Haye punya pengalaman yang diterima